Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our channel Peran Puan. Oke, nah halo puan-puan semua di sana, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya Tasya. Alhamdulillah sehat ya semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah Tasya, hari ini kita udah kedatangan lebih tepatnya udah kedatangan tamu yang sangat spesial. Ini adalah perencana keuangan yang profesional. Nah, coba nanti Tasya bisa kenalin sendiri ya. Jadi kita kenalan dulu ya. Oke, Betul. selamat datang Bu Fitri. Halo Bu Fitri, thanks for kami. Jadi kita kenalan dulu ya perempuan ya teman-teman semuanya yang ada di rumah. Beliau merupakan seorang coaching gitu ya dari salah satu financial independent kita yaitu adalah One Shield. Nah teman-teman nanti saya kasih lihat gambarnya, tling gitu ya, One Shield. Nah One Shield ini apa sih teman-teman? Ini merupakan financial independent gitu ya yang aktif memberikan coaching dan juga program konsultasi perencana keuangan untuk masyarakat Indonesia. Nah tentunya ini yang datang nih ya teman-teman, namanya aja panjang banget loh teman-teman ya. Kalau saya boleh perkenalkan ya, namanya beliau adalah Agustina Fitria, Certified Financial Planner, Qualified Wealth Planner dan juga Associate Estate Planner Practitioner. Luar biasa. Jadi singkatannya CFP, QWP dan AEPP. Wah luar biasa. Boleh kita kasih applause nih untuk Bu Fitri nih ya, luar biasa. Thank you ya Bu Fitri ya. Terima kasih Bu Fitri sudah mau hadir hari ini. Iya, jadi Bu Fitri ini coach financial planner ya. Yes, betul. Yang sebenarnya udah banyak juga bantu-bantu ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu siapapun ya, ibu-ibu profesional juga sekalipun, karena Bu Fitri bersama teman-teman di One Shield juga ada ini ya, kelas-kelas yang khusus untuk perempuan ya Bu ya. Ya, jadi kelasnya sebetulnya kita buka untuk semua gender gitu ya, semua usia, tapi memang kebanyakan yang ikut adalah perempuan gitu ya, karena memang mau nggak mau emang kehidupan perempuan sangat berkaitan dengan keuangan ya, karena itu mereka juga concern dan pengen belajar bagaimana mengelola uang. Iya betul sekali. Jadi memang sesuai sama topik kita pada hari ini, yaitu adalah Menteri Keuangan Keluarga harus pintar kelola uang. Nah, Menteri Keuangan Keluarga ini biasanya erat kaitannya dengan perempuan ya Bu. Si istri nih biasanya kan. Makanya ini kita pengen tanya-tanya sama Bu Fitri segala sesuatu tentang perencanaan keuangan tadi. Jadi biar puan-puan di luar sana nih yang udah punya penghasilan even dari diri sendiri ataupun suami bahkan ya. Jadi udah pintar atur-aturnya. Seberapapun kan sebenarnya yang penting pintar aturnya ya Bu. Benar nggak sih Bu? Betul. Nah, kita langsung tanya aja ya. Benar. Ini pertanyaan yang paling ibaratnya paling basic, paling dasar ya Bu ya. Tapi ini benar-benar harus teman-teman perempuan tuh tahu apa gitu, kenapa alasannya gitu ya. Perempuan itu harus pintar dalam mengelola perencana keuangan. Nah, ini penting banget Bu. Boleh Bu Fitri bantu nih kita jelasin sama perempuan yang ada di rumah. Ya, tadi kan perempuan itu memang setiap hari kebanyakan pasti dipercayakan oleh suaminya gitu kan. Kalau yang sudah berkeluarga untuk mengelola keuangan, artinya karena yang kita beli makanan misalnya ke pasar dan lain-lain kan pasti perempuan gitu ya. Kemudian nanti ngurusin bayar uang sekolah anak, bayar tagihan listrik dan lain-lain gitu. Nah, tapi bagaimanapun itu kebanyakan pengeluaran keluarga itu berkaitan erat dengan rumah tangga. Kalau boleh dibilang mungkin 50-60% dari pengeluaran bulanan sebuah rumah tangga adalah memang untuk pengeluaran yang sehari-hari gitu kan ya. Oleh karena itu memang perempuan dipercaya untuk memegang, karena umumnya paling nggak di Indonesia gitu ya masih ya kebanyakan prianya yang bekerja sebagai pencari nafkah utama, kemudian nanti istrinya yang kemudian mengelola keuangan sehari-hari. Meskipun begitu tetap harus ada kerjasama memang antara suami dan istri, nggak bisa dipercayakan sepenuhnya juga, karena kadang-kadang juga istri perlu
mitra ya untuk diskusi gitu kan, untuk bagaimana penggunaan uang ini dan sebagainya. Dan kadang-kadang juga perlu didampingi ya, kalau enggak kan nanti mungkin kan ada tipe-tipe juga ya perempuan, ada yang memang saver gitu, yang suka nabung, tapi ada juga yang spender gitu. Iya benar ya kan, kalau dia lebih suka spender, suka belanja, kalau dilepas nah nanti keuangan rumah tangganya jadi berantakan gitu ya. Jadi memang perlu pendampingan. Nah, oleh karena itu tadi ya, pertama memang wanita itu sebagai yang pengelola sehari-hari. Kemudian penting juga adalah kalau kita lihat usia harapan hidup di Indonesia, setidaknya dari data BPS, perempuan itu lebih panjang daripada laki-laki ya. Kurang lebih selisihnya sekitar 4-5 tahun. Jadi kalau dari data statistik aja, berarti kan nih perempuan ada waktunya di mana dia harus mandiri kan, tanpa suami ini gitu kan. Oleh karena itu ya dia harus bisa nih mengelola keuangan keluarga sendiri gitu. Oleh karena itu memang harus berlatih lah ya, harus terbiasa gitu. Jadi itu kalau kita bicara berpisah karena meninggal dunia. Tapi ada juga banyak kasus berpisah mungkin karena perceraian, dan masalah perceraiannya adalah kebanyakan masalah uang juga gitu ya. Betul. Nah, supaya gimana perempuan ini kemudian harus mandiri dan kebanyakan masih harus membiayai anaknya gitu kan. Betul. Nah, oleh karena itu memang dibutuhkan kemampuan pengelolaan keuangan nih yang baik dari si perempuan ini gitu, supaya dia bisa membangun keluarganya ini kan, dari yang tadinya baik-baik saja kemudian harus berpisah dan dia harus survive gitu ya Bu. Betul. Seperti itu sih. Jadi memang pentingnya perempuan untuk bisa mengelola keuangan ya. Betul. Kalau yang dia sendiri belum berkeluarga gitu ya. Banyak juga kan yang dia harus menanggung orang tua misalnya, atau adik-adiknya gitu. Dia bekerja tapi keuangannya untuk keluarga. Nah, itu juga apalagi seperti itu ya, berarti kan dia emang harus pintar-pintar tuh supaya cukup kan ya. Cukup untuk dirinya, cukup untuk orang tuanya, adik-adiknya, seperti itu. Jadi itulah pentingnya kenapa perempuan bisa mengelola keuangan dengan baik. Di lain pihak mungkin tadi kan perempuan juga punya keinginan gitu ya, untuk menyenangkan dirinya juga, ya kan. Betul. Itu tetap juga harus dikasih porsi. Itu wajib ya Bu. Supaya secara kesehatan mentalnya juga terjaga gitu kan ya. Jangan sampai dia juga mengalami stres keuangan nih, karena habis semuanya kayaknya ya Bu ya, posnya ya. Posnya udah terpakai untuk orang-orang yang menjadi tanggungan dia gitu. Karena kan prinsipnya katanya gini, kalau misalkan ibunya bahagia, keluarganya bahagia ya Bu. Maksudnya gitu ya Bu. Betul. Postingannya udah ada gitu ya. Nah, mungkin gini tadi yang tadi Ibu bilang kan, kalau misalkan perempuan itu kan ya tadi ya menjadi dominasinya kalau di Indonesia itu sebagai Menteri Keuangan. Apa mungkin karena secara secara alamiahnya karena perempuan tuh multitasking kali Bu dibandingin laki-laki, atau gimana kalau secara psikologisnya gitu? Kenapa sih akhirnya pada condongnya ke situ gitu loh, maksudnya bukan laki-laki, sebenarnya kan padahal pencari nafkah utamanya laki-laki gitu. Iya betul. Jadi kalau secara dari ilmu otaknya gitu ya, perempuan tuh kalau memandang sesuatu lebih wide kan, dia bisa melihat banyak hal sekaligus. Dan lebih gitu panjang kan. mungkin ya Bu ya penglihatannya ya. Iya. Tapi bagaimanapun kalau pria itu lebih fokus, jadi hanya satu itu yang jadi goalsnya itu yang dikejar gitu. Kalau perempuan bisa melihat banyak aspek gitu. Betul. Oleh karena itu makanya tadi memang perlu perempuan bisa mengelola keuangannya, tapi tetap harus didampingi nih sama pria, meskipun dia multitasking, tetap harus ada partner ya, partner supaya fokus juga nih di jalannya perempuannya. Jangan yang ngejagain ya Bu ya. Iya, betul. Jangan dia terdistraksi gitu kan ya. Perempuan sering terdistraksi. Apalagi untuk menjaga kesehatan mental tadi Bu. Blender. Iya, itu tapi tetap perlu sih gitu kan, tinggal dialokasikan aja. Postingannya tuh terutama ya Bu. Nah, mungkin ini juga kali Bu, kan kadang-kadang orang awam keseringannya ya di luar sana suka mikirnya gini, aduh apa sih perencanaan keuangan, ngapain ngatur-ngatur kalau uangnya aja masih pas-pasan. Ibaratnya gitu kan. Itu juga penting. Nah, gimana tuh Bu sebenarnya gini? Gimana mungkin
financial planning yang efektif untuk ya orang-orang yang masih income-nya pas-pasan gitu. Ngerasa kayak mungkin financial planning cuma buat orang yang udah punya income lebih kali gitu ya. Betul. Itu pertanyaan yang pertama tuh. Terus ada nggak teknik khusus gitu maksudnya untuk proporsinya gitu? Justru karena penghasilan kita pas-pasan, justru itu yang harus diatur gitu ya kan. Justru itu ternyata ya teman-teman perempuan ya. Jadi jangan merasa perencanaan keuangan tuh betul. Tuh kayaknya hanya untuk level yang udah middle up gitu karena udah punya uang. Kita tanya sama sama praktisinya langsung ya. Iya, jadi kan karena kita pendapatannya mungkin masih pas-pasan. Contoh yang UMR gitu ya. Kan udah tahu kira-kira kebutuhan sehari-harinya. Biasanya yang saya tahu dari literatur itu UMR tuh awalnya memang di set up memang untuk standar hidup layak minimum gitu. Jadi di masing-masing kota gitu ya, masing-masing daerah. Nah, sebetulnya dari UMR itu sekitar 5% itu sudah bisa dimasukkan sebagai tabungan. Jadi memang sudah ada spare kurang lebih 2-5% itu untuk tabungan gitu. Jadi harusnya bisa, tapi memang UMR ini paling untuk kehidupan 1-2 orang saja. Tapi begitu dia sudah punya anak ya dia harus lebih. Nah, tadi kalau perempuan yang mengelola keuangan dia harus putar otak lebih lagi supaya bisa mencukupi untuk hidup bertiga gitu kan. Nah, karena tadi dia pas-pasan maka satu harus mencukupi standar hidupnya dia dulu gitu kan, yang minimal. Berapa persen? Nah, itu balik lagi kan tergantung bagaimana gaya hidup. Nah, tapi kalau kita bicara hidupnya gajinya pas-pasan, tentu ya nggak bisa yang gaya hidupnya gimana ya, paling enggak kebutuhan dasar nih seperti makan ya kan, kemudian untuk tempat tinggal mungkin dia ngontrak dulu misalnya, kalau dia masih ngontrak belum punya rumah, atau bahkan ada yang sudah bisa dapat rumah subsidi, udah dapat cicilan gitu kan, dia udah ada, sama kebutuhan kayak misalnya listrik, air ya, untuk yang sama transportasi untuk dia bekerja gitu kan. Paling tidak itu yang kebutuhan dasarnya tercukupi. Kemudian kalau sekarang juga ada dia harus, kalau dari perusahaannya ada kerjasama sama BPJS Kesehatan misalnya, itu kan sebenarnya sudah setidaknya dia aman nih, minimal banget ya, sudah ada cover dari situ. Nah, tinggal kemudian yang lainnya adalah untuk misalnya dia punya anak, untuk menyekolahkan anaknya, ya tentunya harus pilih sekolahnya yang sesuai gitu kan dengan kemampuan keuangannya. Gitu, jangan dipaksakan juga. Kadang-kadang memang orang tua berharap yang terbaik buat anaknya, tapi memang ada dua sisi nih gitu ya, kalau ngatur cash flow kan, antara mengurangi pengeluaran atau menambah pemasukan gitu kan. Kalau masih belum bisa menambah pemasukan dengan cepat ya solusi pertamanya memang mengurangi pengeluaran. Tadi ya memang fokus yang penting-penting banget dulu deh, yang butuh-butuh banget gitu. Nah, yang untuk hiburan mungkin tetap bisa disisihkan tapi mungkin nggak banyak gitu kan. Istilahnya kalau mau tadi untuk kesehatan mental misalnya tetap perlu hiburan ya, bisa aja kan healing ya Bu. Iya. Ya, healing kan juga tidak harus yang jauh-jauh, nggak harus yang mahal. Bisa misalnya kalau dengan anak-anak tuh yang penting main bareng gitu kan, jadi nggak mesti pergi ke luar kota atau keluar gimana, negeri gitu ya. Betul. Nah kan bisa kayak sekarang tuh banyak banget tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah nih untuk mereka misalnya ke taman ya kan. Terus nah kayak sekarang ada di perpustakaan tuh nggak hanya baca buku loh, suka ada event-event juga gitu. Jadi buat anak-anak supaya mereka juga seneng gitu, dan itu kan free ya, jadi mereka bisa manfaatkan. Kalau mau nonton bioskop misalnya tuh ya, kalau yang berlangganan TV berlangganan mungkin mereka belum mampu nih, kalau yang pas-pasan banget menonton bioskop ya nggak apa, mungkin belum tentu nggak mungkin nggak bisa sebulan sekali ya kalau sekeluarga, tapi mereka bisa atur lah misalnya nanti kalau liburan sekolah gitu kan baru nonton misalnya gitu. Udah di saving dari lama kan Bu. Iya, jadi dibuat perencanaannya seperti itu. Untuk pengeluaran-pengeluaran besar bisa di saving bertahap gitu kan. Tapi kalau yang sehari-hari tadi benar-benar diusahakan yang butuh-butuh dulu deh gitu. Seperti itu. Betul.
gitu. Jadi sebenarnya mindsetnya justru dari sedini mungkin, seberapapun yang kita dapat, nah itu justru yang diatur ya, gitu ya. Justru jadi jangan salah mindsetnya kan. Karena kadang banyak juga perempuan di luar sana mengadop gitu ya dari sosial media nih teknik perencanaan keuangan, misalnya 50%, 30%, 20%, tapi ternyata nggak berkaca sama kemampuan dari pengeluaran dan pendapatannya sendiri gitu ya Bu. Akhirnya teknik itu juga nggak relevan atau nggak bisa diterima dengan baik sebenarnya gitu ya Bu ya. Kalau untuk penghasilan yang UMR sih yang 50-30-20 itu agak sulit ya, karena memang itu memang standar UMR-nya memang untuk biaya hidup gitu. Jadi jatuhnya kayak yang 80 untuk biaya hidup, nah baru sisanya ya mungkin 10 buat yang keinginan, 10 buat saving sama proteksi seperti itu. Tapi kalau misalnya penghasilannya udah di atas itu ya, misalnya 2 kali, 3 kali UMR dan selebihnya, bisa tuh yang 50, 30, 20 gitu. Betul. Tapi harus dilihat juga ya, kadang-kadang kan kalau penghasilan naik, lifestyle ikut naik. Betul, bukan lawan inflasi juga Bu. Loh, betul kan harga atas naik. Pembelaan. Oke, bener. Tapi itu iya bener Bu, karena ada gaya hidupnya naik, otomatis porsi yang tadi tuh kayaknya nggak kena ya Bu ya. Iya, tapi kalau misalnya kita lihat lagi, kan biaya hidup kebutuhan kita itu nggak hanya saat ini kan, betul. Ada yang masa depan gitu. Nah, untuk masa depan itu sebetulnya butuh yang lebih besar lagi. Nah, sebenarnya kalau saya pernah kalkulasi 50-30-20 itu sebenarnya nggak cukup. Nggak cukup ya Bu. Betul. Jadi memang harus ada penyesuaian. Lihat lagi goalsnya apa. Ada keluarga yang bisa 50-30-20, tapi ada juga yang nggak bisa gitu. Justru dia porsi investasinya harus lebih besar mungkin gitu. Karena misalnya anaknya lebih banyak, terus sekolahnya mungkin memang membutuhkan biayanya yang lebih besar dan lain-lain gitu sih. Betul. Apalagi kalau misalnya punya di keluarga juga ada anak berkebutuhan khusus, juga biasanya dia harus punya treatment berbeda, otomatis itu biaya untuk sekolahnya juga harus lebih banyak gitu ya Bu. Betul. Oke. Nah itu ya teman-teman ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Wah ini kalau kita bikin pertanyaan banyak nih kayaknya ya. Tapi sesinya sangat singkat gitu ya, padat ya kan. Oke. Berikutnya Astagfirullahaladzim. Ya udah. Lupa ya. Kan? Nah ini yang paling penting nih Bu, yang tadi mungkin kita pas ngobrol ya sebelum kita mulai kita sempat bahas gitu ya, seberapa penting gitu ya dalam menyiapkan saving, investment dan juga proteksi dalam keluarga kita nih ya, dalam melakukan perencanaan keuangan. Karena tuh kayaknya kalau untuk orang-orang yang sudah melek financial mungkin itu udah jadi satu pakem lah, S, I sama P supaya jadi SIP ya Bu ya. Kan kalau S sama I aja kalau di Chinese apa artinya? Mati. Yang kurang oke kan Bu, S sama I. Nah makanya harus dilengkapi dengan P. Nah kalau menurut Ibu sendiri pandangannya sebagai financial planner gimana nih Bu? Ya kalau kita bicara pengelolaan keuangan itu seperti membangun rumah gitu kan ya, ada fondasinya gitu, ada dindingnya, ada atapnya. Nah fondasinya itu adalah yang membuat kita kuat adalah punya cash flow yang baik. Artinya kita ngatur uang sehari-harinya ini harus baik, jangan sampai tiap bulan defisit terus tiap bulan lebih besar pasak daripada tiang terus gitu ya, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Nah itu fondasi yang penting. Kita harus bisa supaya pemasukan kita itu cukup. Nah, cukupnya tuh bukan hanya cukup untuk saat ini sebetulnya, tapi juga cukup untuk masa depan gitu. Masa depan itu ada yang bisa kita prediksi, ada juga yang nggak bisa kita prediksi kan. Nah, yang untuk yang bisa diprediksi tadi kita bisa lakukan investasi gitu kan. Tapi yang untuk yang tidak bisa diprediksi itu bisa dengan proteksi. Nah, kadang-kadang memang namanya manusia tentu berharapnya yang baik gitu kan ya, sehingga yang dipikirkan adalah yang bisa diprediksi dulu nih. Nah kayak misalnya tadi setelah cash flow-nya baik, dia bisa menabung, saving tadi ya. Saving itu antara lain untuk istilahnya kayak dana darurat. Dana darurat dulu. Artinya kalau misalnya terjadi yang emergency dan masih bisa kita tanggung sendiri lah gitu. Kayak misalnya rumah kita tiba-tiba kebanjiran misalnya kan. Betul ada
perlu diperbaiki sedikit-sedikit. Nah, itu bisa nih pakai uang kita sendiri. Tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba rumah kita kejatuhan pesawat misalnya gitu ya, itu kan hancur banget rusak ya, Bu, ya. parah kan. Kalau kita bangun sendiri pakai uang sendiri kan itu nggak cukup. Nah, itu untuk berartinya yang sesuatu yang tidak bisa terduga kan. Nanti itu dengan proteksi. Nah, balik lagi tadi yang saving ya. Saving kan untuk dana darurat. Selain dana darurat juga bisa saving untuk tujuan jangka pendek nih. Misalnya setahun lagi mau liburan sama keluarga misalnya. Nah, itu kan mempersiapkannya pendek waktunya, sehingga kita lakukannya dengan saving, menabung lah ya gitu, dengan produk-produk yang risikonya rendah. Bisa nabung biasa, apa tabungan yang berkala tuh, berjangka yang gitu. ya betul, yang auto debit setiap bulan. Seperti itu. Nah, kemudian itu untuk kebutuhan jangka pendek. Tapi ada juga kebutuhan jangka panjang yang lebih dari 1 tahun. Bisa misalnya nyiapin uang sekolah anak, yang terutama yang uang pangkal nih. Kalau yang sekolah swasta ya, kan ada tiap kali masuk SD, SMP, SMA, kuliah. Naik kelas juga bayar, Bu. Apa uang daftar ulang ya. Benar. Ya, kalau yang tahunan itu masuknya yang jangka pendek, Mbak Tasya. Karena kan setahun lagi, dan itu lebih bisa diprediksi mungkin ya, misalnya kenaikan berapa persen gitu ya, Bu ya. Betul, rata-rata kan 5-10% nih yang untuk tahunannya. Nah, itu bisa di saving. Kemudian kalau yang jangka panjang tadi, uang pangkal yang besar tadi bisa harusnya dengan investasi, atau untuk pensiun misalnya, atau untuk pergi haji, betul, itu kan biasanya dipersiapkannya jauh-jauh hari gitu kan. Ada tabungannya lagi ya, Bu. Nah, itulah kita bisa pakainya dengan investasi. Baru kemudian untuk sesuatu yang tidak terduga tadi, yang jumlah estimasi kerugiannya sangat besar yang tidak mampu kita tanggung sendiri, itu yang kita persiapkan dengan proteksi gitu. Artinya nanti tidak kita mempersiapkan itu, tetapi dengan dibantu lah ya dengan produk, misalnya dengan asuransi dan sebagainya. Baik asuransi jiwa, kesehatan maupun ke asuransi kerugian ya, Bu ya, rumah, kendaraan gitu ya. Betul. Nah, Fir, silakan. Jadi kan gini, tadi ngomongin dana pensiun ya. Jadi kan tadi kok aku catat kan sambil nyatet ya Bu ya. Karena kan penting biar langsung diaplikasikan sebenarnya. Pulang dari sini langsung diaplikasiin lagi. Jadi tadi kan Ibu bilang saving itu kan tujuannya banyak, jangka pendek, jangka panjang, tergantung sama targetnya apa. Nah, kalau misalnya kita ngomonginnya yang jangka pendek, paling kan opsionalnya nggak bisa terlalu banyak. Ya paling tadi tabung di rekening biasa atau yang berjangka aja gitu biar disiplin. Tapi kalau misalkan yang jangka panjang justru nih Bu, pertanyaannya karena godaan sepanjang jalan kayaknya lumayan banyak ya kan. Nah, kalau misalnya ngomongin dana pensiun Bu, nah kan kalau misalkan seberapa gimana ya, biar hari tua tuh tetap nyaman gitu. Jadi gimana sih Bu sebenarnya yang paling paling mudah, paling efektif untuk siapin dana pensiun dan nggak tergoda untuk dipakai? Apalagi zaman sekarang Bu, kalau jujur aja Bu, kalau misalkan orang tua nih punya anak banyak misalnya gitu, kadang-kadang mereka mungkin berpikir, atau minimal deh sekarang yang 2-3 anak Bu, bagaimana mereka berpikir kadang-kadang nggak nyiapin buat dana pensiun, akhirnya karena fokus dana pendidikan. Ya tadi Ibu bilang ya, orang tua mana sih yang nggak mau kasih yang terbaik, akhirnya mereka pilih sekolah yang paling bagus, yang sesuai budgetnya mereka, tapi akhirnya jadi mentok gitu Bu kayaknya Bu ya. Ujung-ujungnya kan akhirnya jadi sandwich generation dong Bu ke depannya, anak-anaknya nantinya gitu ya, karena orang tuanya nggak punya dana pensiun. Nah, gimana Bu menurut pandangan Ibu? Ya, dana pensiun itu sebenarnya kalau kita bicara bergantung pada usia harapan hidupnya berapa, sampai usia berapa. Itu yang sebenarnya kalau kita ngomong statistik tadi sekitar 70 sampai 75 tahun. Tapi ada juga yang lebih panjang lagi kan dari keluarga. Terus kapan mau pensiunnya? Oh iya kan. Ada orang yang udah ngikut pensiun, kalau karyawan ikut pensiun dari kantor kan ada tuh 55 misalnya. Tapi ada juga yang pengen pensiun lebih cepat gitu kan. Mau umur 40, 45 udah pengen pensiun. Tentu jumlah dana pensiun yang disiapkan beda ya. Gitu. Tapi ada juga yang ngapain sih pensiun cepet-cepet gitu kan, nanti ngapain nganggur di rumah gitu kan, malah mau ngapain ya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi jumlah dana pensiun yang mesti disiapkan. Nah, kalau kita bicara paling basic lah, misalnya katakan karyawan.
dari umur 22 gitu ya, lulus S1 bisa dapat kerja, mempersiapkan pensiunnya nanti lah sampai umur 55. Dan usia harapan hidupnya katakanlah umur 75. Nah, kalau pensiun di Indonesia karyawan itu bisa mendapatkan beberapa manfaat ya. Satu dari perusahaan, ada namanya pesangon pensiun. Kalau dia bekerja di situ, terus makin panjang dia di situ, semakin besar pesangon pensiunnya, gitu. Nah, kalau yang kedua ada yang dari BPJS Ketenagakerjaan, ya kan? Itu yang iurannya dipotong nih dari gaji, ya kan. Salah satunya masuk ke jaminan hari tua, kemudian ada lagi jaminan pensiun. Tetapi kalau hanya mengandalkan yang itu saja ternyata tidak cukup gitu. Tidak bisa mengcover nanti lifestyle dia pada saat pensiun. Oh iya, gitu kan. Apalagi udah terlanjur tinggi nih Bu ya di awal pensiun. Iya, ya. kan gajinya tiap tahun harapannya naik ya, gitu. Katakanlah naiknya sama inflasi deh gitu, nggak muluk-muluk gitu ya. Dia tetap harus berinvestasi minimal, kalau saya hitung-hitung tuh 15% dari gaji dia. Setiap gajinya naik, dia pokoknya 15% dari gaji yang baru. 15% dari kenaikan gajinya. Dari gaji dia. Dari gaji yang terakhir. Jadi misalnya sekarang misalnya 5 juta tadi UMR ya. Dia nabung 15% untuk pensiunnya. Nanti misalnya tahun depan naik, katakanlah performance-nya bagus naik jadi 6 juta. 15% dari 6 juta. Dan seterusnya. Jadi naik lagi nanti 7 juta 15% lagi. Betul. Itu setidaknya untuk sampai dia pensiun dia lakukan itu terus. Nanti lifestyle-nya kurang lebih bisa dipertahankan tuh. Sampai usia 75. Tapi si 15%-nya itu ditaruh di mana gitu. Iya, betul. Ini pertanyaan selanjutnya ini kan ngomongin investasi soalnya kan, biar kekejar kan. Iya. Sebenarnya idealnya kalau hanya menyisihkan 15%, dia harus naruh di produk yang bisa memberikan return inflasi. Sekarang saya 4% ya. Plus 4, jadi 8%. Jadi harus cari yang returnnya 8%. Itu minimal tuh ya berarti ya. Kalau suggest Ibu di mana nih berarti kira-kira tempatinnya? Ya itu kita harus lihat lagi ya produk-produk apa yang cocok. Ya. Sebetulnya kalau itu kan jangka panjang ya. Nanti dilihat juga profil resiko dari si orangnya tersebut. Betul. Gitu ya. Tapi karena dia masih muda, kan tadi kita anggap umur 22 ya. Betul. Mulai. Jadi sebenarnya nggak apa-apa masuk yang agresif asal dia udah dikasih edukasi dulu ya. Tadi kan resikonya apa kalau berinvestasi di situ dan sebagainya. Itu kalau dari uang kecil oke lah, katakan marketnya drop kayak misalnya saham lagi drop dan sebagainya, kan dia masih muda ya, masih punya peluang panjang untuk recover. Nanti dia belajar harapannya sih bisa mencapai asal dia konsisten nih 15%. Returnnya mungkin kan market saat ini nggak ada yang ngasih 8% nih, susah gitu. Tapi kan kita nggak tahu ke depan bisa jadi lebih baik. Dulu juga market pernah 12%, 20% gitu kan, seperti itu. Jadi memang harus dipantau ya. Memang kalau punya investasi harus dimonitor, meskipun nggak tiap hari ya. Kalau tiap hari malah stres. Ya. Betul. Nah itu tadi targetnya harus 8%. Ya. Tapi kalau wah saya nggak berani lah ngambil resiko misalnya gitu kan, yang 6% aja deh gitu, yang lebih rendah resikonya itu yang dia harus saving makin besar. Kalau yang tadi cukup 15%, dia harus nyisihin 20%. Lebih besar. Kenapa? Tadi kan target investasinya kan lebih kecil, jadi dia harus ngejar investmentnya lebih besar. Kalau dia tidak punya, kan tadi misalnya nyisihinnya harus 20% ya. Nah kalau nggak mampu berarti ya dia harus siap dengan menurunkan lifestyle saat pensiun. Jadi kurang lebih 70% dari lifestyle terakhir. Gitu, pengurangannya kurang lebih gitu ya. Lumayan tapi 70% ya Bu. Banget. Yang biasanya minum susunya mungkin udah mahal, terus tiba-tiba udah makin tua kan biasanya minum susu ya Bu, tapi jadi nggak minum susu gitu kan. Ya harus cari merek yang lain yang sesuai dengan kantongnya. Biasanya makan buahnya yang mahal-mahal gitu ya. Impor, ini jadi nggak makan local pride ya. Iya, lokal itu juga bagus sebetulnya kan ya. Betul. Jadi gitu pilihannya gitu sih, harus lebih banyak investasinya, dana yang dialokasi untuk investasi atau ya
tadi mengurangi menurunkan gaya hidupnya. Karena mau nggak mau jadinya kalau kayak gitu pas ketika usia pensiun mau nggak mau harus produktif lagi ya, Bu, harus kerja lagi Betul. juga Pilihan lain adalah memperpanjang usia produktifnya. Atau pada saat dia misalnya nih tiba-tiba dapat bonus gitu, atau berkembang bisnisnya dengan pesat, ya yang disisihin jangan cuma 15%. Gitu. Pada saat itu dinaikin, di top up lah ibaratnya gitu ya, Bu. Jauh lebih besar. Supaya tadi ngejar lah paling enggak supaya nggak turun kan tadi lifestyle-nya. Betul. Kalau dia bukan karyawan, kalau tadi kan karyawan bisa dapat pesangon pensiun, dapat BPJS ketenaga kerjaan. Ini kalau wira swasta malah lebih besar yang dialokasikan. Yang tadi 15%. Kan kayak wira swasta gitu ya, Bu ya. Ini kalau karyawan tadi 15% sampai 20% bahkan, tapi kalau yang wira swasta justru lebih besar. 20 sampai 30%. Karena dia harus nambahin sendiri kan. Kalau yang tadi udah dibantu nih sama dari sisi dari gajinya kan. Benar-benar. Jadi kita 30%. Iya. Kita berarti milih untuk percepatan income aja lagi, Bu. Milih dulu nambahin income ya. Kita nambahin percepatan income dulu. Oke, wira swasta itu 30%. Apa saya catat, Bu, wira swasta 30%. Itu kalau mulainya di usia 22. Nah, kalau mulainya sekarang usianya berapa, Bu? Nah, coba silakan dikurangin lagi tuh. Gimana, Bu? 30 sampai 40. Ya kalau 30-40 tentu dia harus lebih besar lagi kan ya. Kalau tadi karyawan 15, dia harus sekitar 25. Kalau wirausaha bukan karyawan kan tadi berapa? 20 sampai 30%. Berarti sampai 50% dong, Bu. Bisa sampai 40-an persen. Kalau mau pensiun dengan aman, nyaman dan tentram. Dan nggak kerja lagi. Nah itu kan istilahnya makan tabungan ya istilahnya ya. Benar. Dari dana yang dikumpulkan di usia pensiun kemudian dialokasikan ke investasi. Bisa misalnya beli properti kemudian disewakan. Itu kan bisa mendatangkan return-nya aja ya, Bu ya. Betul. Atau yang suka beli saham nanti dapat dividen. Itu untuk biaya hidup sehari-hari. Atau beli obligasi nanti dapat kupon. Sebagian ada di deposito dapat bunga dan sebagainya. Jadi dikelola, tetap harus dikelola sih pada saat pensiun, jangan juga ditaruh di tabungan semua. Gitu. Kebanyakan pensiunan kita, bener nggak ya? Coba nanti boleh di kolom komen ya teman-teman ya. Karena biasanya pensiunan Ibu ya happy kan dapat uang pensiunan. Misalnya katakanlah 500 juta gitu ya, itu biasanya langsung entah dibelikan aset gitu ya, Bu, atau langsung dijadiin warisan hidup gitu ya, Bu. Hibah ibaratnya ya. Untuk anak-anaknya nih, langsung dibagi nih 100 juta. Sisanya habis, Bu, ya kan? Makanya lebih gawatnya lagi dibuat modal usaha. Ya kan, Bu? Blast langsung. Kalau berhasil alhamdulillah, Bu. Emang harus dipersiapkan sebetulnya kalau yang mau buka usaha pada saat pensiun, jangan hari H pensiun terus baru mulai. Buka. Justru dia mempersiapkan itu 5-10 tahun sebelumnya. 5-10 tahun. Ya, jadi dimulai dari mungkin modal bisnisnya nggak besar dulu gitu kan. Sebagai pemula, coba dulu bisnis yang belum terlalu besar. Jadi kalaupun dia sampai gagal nih di percobaan pertama kan dia sebetulnya masih bekerja ya, masih ada istilahnya uang buat hidup sehari-harinya tuh masih aman gitu. Tapi kalau dia sudah memulai, setidaknya jatuh bangunnya tuh pada saat dia masih kerja gitu. Jadi dan udah dapat feel-nya, karena kan beda ya, yang tadinya karyawan kemudian jadi wirausaha. Betul. Jadi pada saat dia sudah pensiun, dia udah siap tuh untuk transisi benar-benar, tinggal ngelola bisnisnya aja gitu. Jadi ingat ya puan-puan ya, misalkan umurnya sekarang berapa, 35 ya, mau pensiunnya umur berapa, 45 atau 50 tahun. Nah, kalau 50 tahun berarti 5 tahun lagi itu udah mulai tuh apa yang mau dikerjain. Persiapin bisnis apa gitu ya, mau wirausaha apa, tentunya juga sambil ngejar tadi si 8% ya, Bu ya, kenaikan inflasi ya. Yang terakhir nih, Ca, kita mau tanya ini pertanyaan terakhir ya, Bu. Ini penting banget gitu ya. Menurut Ibu gitu ya, perlukah perempuan di luar sana gitu ya membantu suami untuk mencari nafkah, terutama dalam perekonomian keluarga gitu ya? Menurut Ibu peran perempuan tuh gimana nih gitu? Seberapa penting gitu ya? Kalau bicara keuangan keluarga itu kan sumbernya berarti harus ada sumber income, tapi juga harus ada yang mengelola gitu kan, supaya cukup gitu. Nah, perempuan tuh sebetulnya bisa dua hal itu gitu. Kalau dia
sudah sibuk dengan anak-anaknya misalnya kan, mungkin dia tidak punya cukup waktu nih kalau harus sambil bekerja. Atau kalaupun dia bekerja harus ada nih siapa yang ngurusin anaknya gitu kan. Jadi penghasilannya harus cukup untuk istilahnya menggaji mungkin neni atau pembantu rumah tangga gitu kan. Kira-kira memadai nggak nih dengan pekerjaannya seperti itu. Di sisi lain bisa juga dia kalaupun dia full time mom gitu ya, maksudnya di rumah terus tidak bekerja keluar, dia bisa ngatur keuangan tadi mencukupkan gitu dari kebutuhan keluarganya, atau bisa juga melakukan pekerjaannya atau usahanya dari rumah, ya kan? Karena banyak banget Bu ya optionnya untuk itu. Betul, tinggal bagi-bagi waktu, bagi-bagi perhatian gitu, karena namanya menjalankan bisnis dari rumah kan juga bukan sesuatu yang mudah ya, apalagi kalau masih ada anak-anak gitu, harus tetap dikelola dengan baik lah. Tapi banyak juga kok sekarang bahkan yang perempuan yang lebih dominan nih, maksudnya sebagai pencari nafkah yang lebih besar daripada pria gitu. Ya itu juga sebetulnya tidak masalah sepanjang bisa dikomunikasikan dengan baik gitu kan, antara suami dan istri gitu kan. Intinya sih sebetulnya kan satu keluarga itu adalah satu kapal gitu kan. Gimana harus mengelola keuangannya bersama-sama. Jadi ini adalah uang bersama nih gitu. Kecuali ada perjanjian pisah harta ya, itu lain lagi tuh. Itu misalkan awal pernikahan ya. Iya, dan udah ditetapkan ada akta notaris dan sebagainya, itu udah jelas tuh pembagiannya bagaimana. Tapi kalau tidak ada perjanjian pisah harta, maka ini adalah uang keluarga, uang bersama gitu. Tetap harus diperhatikan untuk kebutuhan keluarga, kebutuhan pribadi suami, kebutuhan pribadi istri juga tetap ada alokasinya gitu. Jadi penting atau perlu nggak perempuan membantu kalau memang kondisinya sulit kayak tadi ya, misalnya suaminya gajinya UMR, terus anaknya udah 2 gitu, itu kan mungkin udah sulit, cukup berat gitu ya. Nah itu bisa saja istrinya membantu dengan tadi ya, mencari mungkin sambil usaha sampingan apa gitu yang bisa, nggak harus juga bekerja di luar rumah gitu ya. Sekarang banyak peluang ya kalau asal tadi mau mau dilakukan dan bisa dibicarakan dengan keluarga. Ya, oke, betul. Nah ini ada satu pertanyaan menurut gue ini kayaknya di era zaman sekarang nih kayak perlu ditanyain nih, apalagi zaman-zaman pinjol kan ya. Jadi kayaknya aku ngelihatnya pinjol ini kayak jadi solusi paling cepet gitu ya Bu ya. Karena kan semuanya mungkin by aplikasi, by misalnya di tangan gampang gitu kan. Nah kalau manajemen hutang kali ya Bu ya, gimana manajemen hutang yang paling bijak yang seharusnya tuh seperti apa? Apalagi tadi pinjol-pinjol tuh banyak banget kita di luar sana. Iya, sebetulnya utang itu timbul karena apa sih gitu kan? Kebanyakan adalah karena defisit tadi ya, pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Ya kita harus lihat dulu kenapa pengeluaran kita lebih besar dari pemasukan. Apakah memang karena memang gaya hidup kita yang melebihi kemampuan, atau memang kebutuhannya lebih besar. Jadi misalnya ada satu keluarga yang bekerja hanya 1 orang, tanggungannya ada 5 misalnya, dengan gaji UMR tentu itu berat cukup, gitu kan, nggak cukup. Nah berarti itu terjadi defisit. Nah bagaimana menutupi defisit itu? Salah satunya memang utang gitu kan. Tinggal utangnya datangnya dari mana gitu ya. Dengan era zaman sekarang pinjol memang menjadi jalan yang paling mudah. Ya, kan orang sebetulnya malu ya kalau ngutang dengan keluarga, saudara, betul. Kadang juga nggak dikasih Bu. Ya betul. Jadi berpikir bahwa ini gampang nih kan pakai aplikasi, terus dia nggak kenal juga gitu kan. Nah, tapi sebetulnya semua yang datang dengan mudah itu pasti biayanya lebih tinggi. Gitu. Ada hal-hal yang harus kita sadari itu. Nah kalau misalnya itu terlalu mudah, bunganya tinggi, dan pertanyaannya mampu nggak bayarnya gitu. Kadang-kadang itu yang tidak diperhitungkan
Jadi harus lihat dulu, oke kalau misalnya emang emergency banget, emang udah nggak punya uang, nggak tahu lagi kemana, tapi harus dihitung juga. Kita kesanggupan untuk membayarnya ya Bu di Betul, kemudian hari. betul. Jangan sampai malah menggerogoti, bahkan bisa merampas aset kita gitu ya. Betul. Betul. Oke. Oke. Luar Nah, berarti biasa. yang terakhir nih ya Bu, pesan buat Ibu di kalau kita sebutnya puan-puan Bu ya, Puan-puan. karena peran puan nih puan-puan untuk puan-puan di luar sana sebagai Menteri Keuangan tadi, biar semuanya bisa berjalan lancar, keuangannya tadi bisa berjalan lancar, apa tadi pesan secara konklusi paling mudah ya Bu yang bisa diingat oleh para puan-puan. Oke, buat puan-puan yang menyaksikan podcast ini, intinya menjadi perempuan yang mengelola keuangan itu harus bijak, gitu kan, bisa mengendalikan emosinya, gitu kan, dan bisa bekerja sama. Ya, bekerja sama ini bisa dengan suami, bisa dengan anak, bisa dengan orang tua juga gitu. Karena dengan bekerja sama ini akan bisa menolong pada saat sulit gitu kan. Karena kita bicara keuangan, banyak aspek yang bukan masalah angkanya. Tapi lebih ke bagaimana emosi kita, psikologis kita dalam mengelola uang. Oleh karena itu angka kita bisa hitung ya. Tadi ya udah tahu angkanya berapa, porsinya. betul. Tinggal kan melakukannya. Nah itu pada saat melakukan itulah kita harus mempersiapkan diri dengan Dan baik harus gitu. jujur ya juga ya Bu ya. Betul, jujur dengan diri sendiri. Kalau memang ada hal-hal yang harus kita kurangi, kita hemat-hemat, kita harus melihat itu sebagai usaha untuk mencapai masa depan yang lebih baik gitu. Atau tadi solusinya satu lagi adalah kalau memang harus bekerja lebih keras lagi gitu kan, itu tujuannya untuk masa depan yang lebih baik. Tapi jangan sampai itu merampas juga kebahagiaan keluarga. Jadi tetap waktu bersama keluarga harus tetap diperhatikan gitu ya. Jadi belajar mengelola keuangan itu juga bisa dilakukan bersama dengan keluarga, dengan anak-anak gitu ya. Jadi mereka juga melihat bagaimana kita sebagai orang tua melakukan pengelolaan keuangan ini. Mereka belajar juga nantinya ke depannya. Jadi contoh untuk anak-anak juga ya Bu ke depannya ya. Luar biasa. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak ya Bu Terima Fitri. kasih Bu Fitri, insight-nya Banyak luar banget. biasa ya, kan daging banget ya sih ya. Betul. Aduh, secara financial planner kita harus semakin bijak. Betul, semakin bijak, tapi paling penting dan jujur sama diri sendiri ya puan-puannya. Jadi kalau nggak butuh-butuh banget, ayo Ya. nggak usah kalau yang nggak butuh-butuh Kalau banget ya. tips saya adalah masuk keranjang dulu ya. Gak usah di check out, keranjang aja dulu ya. Oke, itu tadi kita cerita-cerita sama Bu Fitri tentang perencanaan keuangan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk para puan-puan semua di sana. Dan yang paling penting adalah langsung kita praktekkan ya, langsung kita Setuju. buka-buka nih berapa yang ada di rekening ya, berapa yang harus diatur, langsung cus kita praktekin. Udah itu aja, terima kasih banyak lagi sekali lagi Bu Fitri. Mudah-mudahan Oke. sukses terus, sehat selalu. Sehat selalu ya Bu Fitri ya. Nanti kita Iya. ketemu lagi mungkin di sesi berikutnya, kita juga akan bisa lagi undang Bu Yes. Fitri ya. Oke. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi nanti di channel Perempuan di next episode berikutnya yang akan tentunya makin lebih menarik ya nggak, Yes, Vira? betul sekali. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kalau misalkan konten ini bermanfaat untuk puan-puan di luar sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.